Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaytuha Maryam wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Wa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Fataqabbalaha rabbuha
innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Pengakuan di ayat 4 hiji 23. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Nadawtu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inna sesungguhnya Allah istofa telah memilih Adam, Nabi Adam alaihi salam, wa Nuh dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin di atas sekalian alam. Ini sebagai penegasan kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 26, bahwa kekuasaan kenabian itu hanya mutlak wewenang Allah. Allah yang memilih, yang menentukan. Siapapun tidak bisa menawar atau memprotesnya dan menolaknya. Dalam ayat yang lain disebut mimman hadaina wajtabaina. Rasul-rasul itu diantara yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Maka yang terpilih adalah Adam sebagai
manusia pertama, kemudian Nuh sebagai rasul pertama yang diutus. Kenapa disebut rasul yang pertama? Karena kekafiran, kemusyrikan awalnya di zaman Nabi Nuh. Sebelum itu tidak ada, hanya dosa seperti anak Adam yang membunuh. Tapi anak Adam yang membunuh pun tetap dia tidak musyrik, dia tetap tauhid kepada Allah. Kemudian keluarga Ibrahim ini dari keturunan Nuh. Kenapa disebut keluarga Ibrahim? Karena memang Ibrahim itu bukan beliau saja, tapi sekeluarga. Kedua istrinya, kedua putranya, kemudian cucunya sampai cicitnya Nabi Yusuf, yaitu melanjutkan wa ala Imran, keluarga Imran alal alamin, di atas orang-orang lainnya. Supaya alam di sini tentu konteksnya manusia dan termasuk juga jin. Nah, inilah kenapa surat ini disebut surat Ali Imran, karena ada keistimewaan di keluarga Imran. Keistimewaannya, padahal keluarga Imran ini bukan nabi. Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Imran bukan nabi. Cuma hanya diceritakan istri Imran dan istri Nabi Zakaria itu adalah kakak beradik. Jadi Nabi Zakaria ke Siti Maryam itu khol itu istri Nabi Zakaria itu kholah itu bibi dari pihak ibu, ya, dari keluarga ibu. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, keturunan sebagiannya dari sebagiannya lagi. Nuh dari Adam, Ibrahim dari keturunan Nuh, Ali Imran dari keturunan Ibrahim. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa Ali Imran dipilih? Nah, di sini terlihat di ayat berikutnya. Qalat imra'atu Imran, ketika berkata istrinya Imran, ada yang menyebutkan namanya Hamna. Rabbi wa Rabbu inni nadartu laka, aku bernadar kepadamu, ma fi batni, apa yang ada dalam kandunganku ini, muharraran, akan aku jadikan muharrar. Nah, inilah kenapa saya menamai anak saya yang keempat Al-Muharrar, dari ayat ini. Muharrar itu artinya yang dibebaskan, maksudnya dibebaskan min syughuli dunia, dari kesibukan dunia. Jadi sumpah demi Allah, anak saya ini akan saya setting, akan saya program agar menjadi ahli akhirat. Khalisan mufarriqan lil ibadah wa li khidmati Baitul Maqdis, yang fokus menjadi ahli ibadah dan mengurus Baitul Maqdis. Padahal istri Imran bukan istri Nabi, Imran juga bukan seorang Nabi. Walau alam, ya, ada yang menyebutkan bahwa ketika Maryam lahir, Imran masih hidup atau Imrannya sudah wafat, tidak penting. Yang jelas istri Imran seperti ini tentunya karena pengaruh Imran, sehingga diabadikan Ali Imran. Fataqabbal minni, terimalah nadarku ini, penuhi, ya, ijabah. Saya ingin begini, ijabah. Berarti anaknya harus soleh dan laki-laki, ya.
ya, sebagaimana nanti terlihat sesudahnya. Jadi maksud muharrar dalam benak istri murad itu adalah harus seorang laki-laki. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di buku Mutiara Tafsir Al-Quran saya tulis ini ibu langka. Kenapa langka? Sok itu. Mana ada ibu yang bertekad buat anaknya harus jadi ahli ibadah? Jarang. Bahkan loba nama pasrah kumangke, gak ada rencana dari awal. Padahal ibadur rahman itu diajarkan oleh Allah harus berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan berdoa soleh unggul qurrata a'yun, harus jadi imam, harus jadi teladan bagi orang yang bertakwa. Bukan hanya dirinya saja, istrinya juga, anaknya. Doa itu mengajarkan agar menjadi tekad, dan tekad ini sangat lengkap. Nadar itu berarti tekad yang kuat, janji. Janji mah mau tidak ditepati, doraka kudu kifarah. Ya mungkin salah satunya ya di antara yang seperti ibu-ibu murad ini adalah diantaranya ya bukan membatasi orang tua santri pesantren 27, santri Kuta ya. Jadi umpamula masuk ke pesantren teh mulu muntah ke negeri dekat tarima ke negeri baru ke pesantren. Ini negeri can buka, pesantren sudah tutup ya. Kuta juga sama. Ada yang Ustaz terus dibuka pendaftaran atau sebenarnya langsung ditutup deui. Macam Nabi terus pesan. Duka aja tidak bagian itu tuh administrasinya istri Nabi ya. Nyawa geus pinu iku mah daftar. Jadi tekad yang kuat, dan tekad yang kuat ini nanti mewujud dalam amal. Kan janji. Banyak juga seremonial juga naon teh nyambut kelahiran anak teh. Saya lihat banyak tetangga-tetangganya marhabaan, ceramah ustaz. Tapi sebatas itu. Saya juga kadang diundang ya, ceramah khitanan, ceramah kelahiran. Tapi sebatas itu, kesananya nggak terlihat tekad. Karena tekad nazar anak harus jadi muharrar terlihat dari usaha orang tua. Kan Rabbana hab lana min azwajina, urang aya budak soleh, urang oge teu soleh. Nah, itu kalau begitu berarti sudah melanggar nazar, itu harus kifarat nazar. Untungnya urang mah teu nadar loba. Mun nadar juga nu ngalopoe kudu puasa 3 poe. Lantaran kita ingin anak muharrar kan sederhana di sini. Mufariqul lil ibadah, standar ibadah itu siang dan malam. Bapana indungna ahli tahajud teu. Kalau tidak harus puasa minggu 3 poe dulu ya. Muharrar itu ahli ibadah standarnya sholatnya disiplin itu. Jadi ketika orang tua jelek dalam disiplin sholat, ya itu sudah jadi bukti dia nggak mampu ya untuk memenuhi janjinya. Kemudian untuk berkhidmat di Baitul Maqdis ini sama seperti seniornya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, total ya hidupnya itu. Dan saya angkat jempol lah yang menang obat kepada rekan-rekan yang bekerja di BUMN, di pabrik manawai, tapi masih menyempatkan waktu untuk menghidupkan masjid ya, jarang ya, kebanyakan hari-hari ya.
atau kita yang di sini ya di tengah kesibukan umat ngurus masjid, mengurus dalam makna yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua berikutnya, falamma wada'ataha, ketika istri Imran melahirkannya, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni wada'tuha untha, sungguh aku ternyata melahirkan perempuan ini. Anggapan atau ungkapan kekecewaan, merasa doa tidak dijawab. Wallahu a'lamu bima wada'at, tapi Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan, ya, yang lahirkan dari Allah Ar-Rahman. Jadi ini gambaran umum ya, bukan berarti harus ditiru. Justru ayat ini mau meluruskan yang umum tersebut. Umumnya ayah dan ibu kalau punya anak perempuan itu merasa kurang. Sempurna itu kalau punya anak laki-laki. Jeung jika anak sempurna. Udah kalau laki-laki misalnya. Nah itu anggapan itu harus dihilangkan, termasuk dalam konteks muharrar. Jangan menganggap bahwa muharrar itu hanya bisa sempurna lelaki saja, perempuan pun bisa. Dan ini yang menarik, bagaimana istrinya Imran berusaha memenuhi nadarnya. Alah gini lah perempuan. Di dalam benaknya muharrar itu bisa sempurna kalau lelaki, kalau perempuan susah. Ya. Gak bisa maksimal. Muharrar itu kalau suka dijadikan ulama, dijadikan mujtahid, mujahid, ya, mujahid, kemudian pengurus masjid. Wah, kalau perempuan gak bisa begitu. Dan saya tidak memahami bahwa berarti ini menyesalkan lahirnya perempuan, enggak, tapi karena fungsi muharrarnya saja. Beda dengan jahiliyah. Kalau orang jahiliyah kan lahir anak perempuan mereka sedih, marah. Kalau anak laki-laki gembira. Itu karena memang faktor jenis kelaminnya. Kalau ini faktor gendernya, gender itu perannya. Wah, kalau perempuan susah jadi muharrar. Kenapa walaisa dzakaru kal untha? Karena laki-laki beda dengan perempuan, tidak sama dengan perempuan itu. Jadi kalau anak perempuan susah dijadikan muharrar. Tapi meski demikian, karena sudah tekad harus dipenuhi. Wa inni samaituha Maryam, aku menamainya Maryam. Saya belum menelusuri ya apa arti Maryam dalam bahasa Ibrani atau di bahasa Yunani kan tolong jadi Maria. Bunda Maria itu Maryam. Aku menamainya Maryam, wa inni u'idhuha, dan aku memperlindungkannya bika kepadamu, wa dzurriyyataha, juga keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini jadi dalil boleh menamai anak yang lahir itu di pas kelahirannya, siang atau malam boleh. Termasuk Nabi sendiri, Nabi menamai Ibrahim putranya yang meninggal itu pas kelahirannya. Ulida liya al-laila waladun sammaitu bismi abi Ibrahim, riwayat Muslim. Malam tadi aku diberikan keturunan, aku akan menamainya dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Hadis yang menyebutkan hari ke-7 dinamai itu maksimalnya, ya maksimalnya hari ke-7. Kemudian yang kedua, sejak bayi dilahirkan itu langsung didoakan. Lain wah pokok toa, nampil status dan sebagainya.
Ya kecuali tujuannya ingin meminta doa. Apa doanya? Yaitu inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Atau kalau Nabi u'iduha bi kalimatillahi ta'ammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Pokoknya dari semua bahaya. Fataqabbala rabbuha, maka menerimanya Tuhannya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Nah ini bagaimana caranya agar anak kita tumbuh dengan baik, dengan soleh. Itu harus berawal dari nazar. Meskipun tadi istri Imran ini bukan istri ustaz, lain istri Nabi, cocoklah yang murah-murah. Harus berawal dari nazar, dari doa, dan itu yang nanti diterima. Jadi kalau kita punya anak yang tidak soleh, naudzubillah min dzalik, itu kemungkinan nggak ada nazar, nggak ada doa. Jadi terijabah Gusti Allah. Tadi cina Nabi ayah anak durjana, ya kebetulan berarti itu tidak diijabah untuk anaknya. Kan masalah ijabah mah Allah. Ya, tapi bukan berarti anak Nabi Nuh eta hiji-hiji kan banyak. Kan eta hiji kacing calana ya wae. Wa kafala Zakaria, dan mengurusnya Nabi Zakaria. Nah ini ya, saya masih ingat dulu ceramah pertama Ustaz Sidik Amin ya di Masjid Pajagalan subuh ketika beliau menjadi ketua umum. Itu bahas ini, kata beliau, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mau punya anak soleh seperti Maryam, meski itu perempuan bukan laki-laki, bukan hanya soleh, mau menjadi ulama, mau menjadi mujahid, mau menjadi orang berbakti di masjid, titipkanlah kepada orang yang soleh dan berilmu. Nabi, kalau Nabi sekarang berarti ulama, kalau sekarang ulama berarti pesantren, pesantren, madrasah, titipkan. Jadi kalau kita ingin punya anak muharrar tapi tidak dititipkan di pesantren, di kota, ya, di madrasah, itu berarti sudah menyalahi nadar, ya, sudah menyalahi omongan. Kabur maktan indallah antaqulu malan taf'al, ngomong yang soleh dipraktek neueul. Maka tepat dia dulu Ustaz Isa Ansori ketika jadi ketua umum, dia bikin maklumat, ya, semua anggota Persis harus memasukkan anaknya ke pesantren Persis. Ya meskipun saya nggak terlalu setuju untuk konteks sekarang. Kenapa? Karena nyadar TKB budak bisa dipaksa. Ya. Justru kita harus bikin SMA Persis, SMK Persis, SMP yang muatan nanti mengarah pada muharrar, MTS, MA, ya, perguruan tinggi, bukan hanya agama juga umum, tapi yang mengarahnya ke muharrar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali masuk ke Maryam Zakaria al-mihrab, yaitu ke mihrab. Nah ini menunjukkan Siti Maryam itu belajar sama Zakaria dan tinggal di mihrab. Mihrab teh ruangan yang menempel di masjid. Mihrab kobong, tapi lumayan mau kobong untuk nempel di masjid. Di masjid sarolat di kobong sararewa teman gagal. Jadi dititipkan di Nabi Zakaria, bahkan di mihrab. Jadi boleh menitipkan anak ke pesantren, disahkan boleh. Wajada Nabi Zakaria menemukan indah di sisi Maryam rizqan, rizki. Para ulama sepakat, termasuk Ibnu Katsir di sini, wa fi dilalatun ala karomatil auliya. Ini dalil wali Allah itu punya karomah. Ini nggak usah dirasionalisasi, gitu
Tetapi memang yang namanya karomah, keistimewaan, nggak bisa gimana kita. Kumaha bahwa Maryam ini wali. Apa wali itu? Orang yang sangat dekat dengan Allah, dan bahwa wali itu memperoleh karomah. Tapi gak semua wali, kan banyak juga nabi-nabi, orang-orang soleh yang dibunuh, kan sudah dibahas ayatnya kemarin. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Ada juga. Jadi karomah itu keistimewaan yang diturunkan ke wali Allah, tapi memang tidak selalu berulang-ulang. Nah, ini kebetulan di masa-masa ini setiap kali Nabi Zakaria datang ke Mihrab, kok ada rezeki. Siapa yang memberi? Qala ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, siapa, dari mana kamu mendapatkan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, dia itu dari sisi Allah. Setahu saya merasionalisasi ini ya, tapi nanti saya baca lagi itu tafsir Al-Maghribi. Jadi bukan berarti turun dari Allah langsung. Mungkin kan hari anak budak solehnya di masjid bakal bener, saking banyak yang memberi, kemudian ditanya di sana, ya hakikatnya dari Allah. Tapi nah, yang menarik, sekelas Pak Quraisyhab saja, Pak Quraisyhab bersama Abu Mesir ya, dan tafsirnya corak rasionalnya ada. Beliau nggak menafsirkan rasional, tetap. Saya dulu ketika mengkaji Ahlussunnah wal Jamaah, baik yang Salafi atau yang NU ya, yang Asy'ariyah, itu dua-duanya sama mengakui karomah wali itu ada, dan dua-duanya mencontohkan ayat ini. Baik Haji Syarifudin Abbas, baik Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas mengakui bahwa ayat ini adalah karomah. Apa karomah? Turun langsung ke Allah, ujung-ujungnya. Tapi lamun dirasionalisasi, Bapak Ibu, lamun orang perlu hutang tuluy hayang jugjug ayat ya, langsung turun di langit gitu ya. Ayat ini hendak berbatal, baca beri dia, nah itu bid'ah. Karena yang namanya karomah itu tidak bisa jangankan karomah, mukjizat saja. Wa makana lana an na'tiyakum bisultan illa bi'idznillah. Maksudnya bi'idznillah itu tidak bisa dirasionalisasi. Kalau dirasionalisasi berarti jadi dukun. Ya, dukun itu yang mengaku mengetahui masyarakat datang, araf, kahin, tak boleh. Ya. Jadi kita adil, fair. Karomah ada, tapi jangan kemudian diseret-seret jadi dukun. Atau jangan terlalu liberal menolak adanya karomah. Ayat dari lagi itu para ulama menjelaskan demikian. Hadis juga banyak menjelaskan. Abu Bakarnya sudah kita bahas, masak jam 2 tapi mahi buat 70 orang. Nabi juga apalagi. Tapi gak selalu demikian juga. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, di luar perhitungan kita. Inilah anugerah buat wali-wali Allah. Jadi kalau kita kadang mau diprediksi wae meleset wae, jarang, hampir tidak ada rezeki yang di luar perhitungan. Nah, ini berarti kurang wali, kurang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang takwa. Betul ya, bahwa rezeki yang tak diduga-duga, yang di luar perhitungan itu dengan takwa betul, tapi jangan kemudian pakai matematika. Nah, yang disisir kudu kieu itu bid'ah ya, membuat aturan yang tidak diatur oleh Nabi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.